Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid As-Saff yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa menghadiri kajian Targhib Ramadan dengan tema Ayo semangat, pintunya akan dibuka. Tentunya tema ini tidak lepas dari kedatangan bulan suci Ramadan yang sudah semakin dekat. Insya Allah kalau tidak tanggal 2 April atau tanggal 3 April ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Karena memang bulan suci Ramadan itu sebagaimana sudah kita ketahui bersama adalah bulan yang memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Bulan di mana amal manusia pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yakin akan adanya surga, yakin dengan adanya neraka, mereka senang, antusias dan juga berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan itu pula yang kita dapatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah sosok yang sangat-sangat semangat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mari kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan satu riwayat tentang antusias Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Itulah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah telah wajibkan atas kalian berpuasa. Futihat abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin,
Dan di bulan itu pula setan-setan itu dibelenggu, diikat. Ya. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Dan di bulan itu ada satu malam, kata Nabi, yang beramal ibadah di dalamnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan itu, faqad hurim, maka sungguh dia telah diharamkan. Artinya dia telah mendapatkan kegagalan yang besar. Dia terhalang dari sesuatu yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Itu riwayat Imam Ahmad, rekan-rekan sekalian, bapak dan ibu. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, redaksinya mirip, kalimatnya mirip dengan yang barusan kita sampaikan. Hanya saja ada sedikit tambahan di akhirnya, di mana Nabi berkata, apabila datang malam pertama bulan suci Ramadan, nada munadin minas sama, akan ada penyeru dari langit. Ya, akan ada apa? Penyeru dari langit. Lalu dia akan menyeru dengan berkata, ya bagiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang suka melakukan kebaikan, aqbil, sambutlah, perbanyaklah beramal saleh. Wa ya bagiyas syarri aqsir. Dan kalian orang-orang yang suka melakukan kejelekan, aqsir, apa? Kurangi, tinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena ini Ramadan sebentar lagi akan datang. Ya, ini adalah kesempatan kita mendapatkan pahala yang banyak. Dan tentunya ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, barangkali pilihannya cuma 2. Ya, pilihannya cuma 2. Antara kita menjadi orang-orang yang beruntung ataukah kita menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada pilihan yang ketiga. Artinya tidak bisa kita sebagai umat Islam, Ustadz saya pilih opsi yang ketiga, misalnya apa? Netral. Itu tidak ada. Pilihannya hanya 2, jamaah sekalian. Antara kita menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan keutamaan-keutamaannya, atau kita merugi. Kalau sudah merugi dalam konteks akhirat, berat. Ya, kerugian yang paling besar adalah kerugian di akhirat. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengaminkan doanya siapa? Malaikat Jibril, ya. Ketika malaikat Jibril berdoa di hadapan Rasulullah, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Merugilah, celakalah, kata Jibril, orang-orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, summan salakha. Apa itu insalakh? Kemudian Ramadan itu pergi dengan cepat meninggalkannya, qabla an yughfarulah, sebelum dosa-dosanya sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pilihannya cuma 2, antara kita meraih pahala yang sebesar-besarnya atau kita merugi. Ya, walaupun kata para ulama ada yang paling merugi di bulan suci Ramadan. Saya pernah membaca kalimat yang indah. Kalimat itu berbunyi begini, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan engkau heran melihat orang-orang yang tidak mau masuk surga saat pintunya dibuka. Tapi heranlah engkau kepada orang-orang yang malah mengetuk pintu neraka ketika pintunya telah ditutup. Ini kalimat yang apa? Masya Allah. Jadi ada orang yang ketika Ramadan datang, pintu surga sudah dibuka, dia nggak mau masuk. Dan celakanya, dia tidak mau masuk ke dalam pintu surga. Itu kalimat majas, artinya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya dia malah mengetuk-ngetuk pintu neraka. Artinya dia malah apa?
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini lebih celaka. Artinya begini, kalau sekedar tidak mendapatkan ampunan saja, itu didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang malah apa? Bermaksiat, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan durhaka, ya. Maksiat itu bahasa Indonesianya adalah durhaka. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena memang di dalam Al-Quran kita diperintahkan kalau mendapatkan karunia, apalagi terkait dengan akhirat, kita harus berbahagia, ya. Apa ayatnya dalam Al-Quran yang memerintahkan kita bahagia kalau kita mendapatkan nikmat berupa akhirat? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu itu, bifadlillah, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka, wa birahmatihi, dan atas apa? Rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada mereka. Fabidzalika falyafrahu, oleh sebab itu hendaknya mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, sungguh karunia itu lebih besar dibandingkan apa yang hari ini mereka kumpulkan. Maksudnya apa itu? Harta, ya, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya bahagia. Berapa hari lagi, tidak sampai 1 pekan barangkali, ya. Insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karenanya di malam hari ini kita memberikan apa istilahnya targhib. Targhib itu apa sih? Motivasi, penyemangat agar suasana Ramadan hadir lebih cepat. Karena Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sudah sibuk mempersiapkan Ramadan sejak kapan? Sejak sebagian ulama berpendapat sejak Rajab, ya. Dalam riwayat, dalam perkataan sebagian ulama salaf, saya lupa siapa namanya, dikatakan bahwa syahrul Rajab syahruz zara', bulan Rajab itu bulan menanam. Kalimat kiasan untuk memulai amal-amal soleh. Syahrus Sya'ban syahrus saqi, adapun Sya'ban bulan menyiram. Kiasan untuk apa? Meningkatkan amal-amal ibadah. Wa syahru Ramadan syahrul hasad, adapun bulan Ramadan bulan untuk apa? Hasad. Apa itu hasad? Memetik, ya, atau menuai atau memanen. Artinya kalau di kalangan ulama salaf, Ramadan itu bukan bulan berlatih, ya. Kalau di olahraga barangkali Ramadan itu bulan apa namanya? Pencapaian tertinggi di bidang olahraga apa? Olimpiade, ya. Olimpiade. Jadi kalau Ramadan itu barangkali olimpiadenya ibadah. Bukan lagi tempatnya latihan. Latihannya sebelumnya, ya, di bulan Rajab, ya, mungkin bisa kita pemanasan. Lalu di bulan Sya'ban bisa kita perbanyak ibadah kita. Ya, kalau sudah datang Ramadan tinggal apanya Bapak dan Ibu sekalian? Tinggal musabaqah. Apa itu musabaqah? Perlombaannya, ya. Oleh karenanya para ulama salaf kalau datang Ramadan, Masya Allah, mereka antusias sekali apa melakukan amal ibadah. Ada hadis, barangkali pernah dengar rekan-rekan sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari seorang sahabat yang mulia namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi, ya. Anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dari anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usamah, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau banyak sekali beribadah di bulan Sya'ban, khususnya puasa? Apa jawaban Nabi? Ya Usamah, wahai Usamah,
Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu terletak antara apa? Rajab dan Ramadan. Artinya terletak di antara dua bulan yang besar. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat Sya'ban itu dari kata apa? Syi'ab. Apa itu Syi'ab? Ada yang tahu Syi'ab apa? Satu jalan yang ada di antara dua bukit yang besar. Syi'ab. Dua jalan yang ada apa? Di antara bukit yang besar. Dia ada di tengah-tengah jalan itu. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa fihi turfa'u a'malul ibadi ila rabbil alamin." Padahal di bulan Sya'ban itu amal-amal manusia diangkat kemana? Ila rabbil alamin, ke sisi Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang ketika amal ibadahku diangkat, aku sedang dalam kondisi apa? Berpuasa. Artinya mesinnya sudah dinyalakan oleh Nabi sejak Rajab, dipanaskan lagi di bulan Sya'ban. Nanti kalau sudah datang Ramadan tinggal apa? Mencapai kecepatan tertinggi kalau sudah sampai bulan suci Ramadan. Tentunya bertemu dengan bulan suci Ramadan ini kenikmatan, Pak. Tetapi kenikmatan ini tidak akan maksimal tanpa adanya apa? I'dad. Apa itu i'dad? Persiapan. Kita harus melakukan persiapan. Ustadz, ini sudah mepet persiapannya. Tidak masalah. Kita terus bersiap-siap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Apa saja persiapan yang barangkali bisa kita lakukan di beberapa hari ini menjelang bulan suci Ramadan? Yang pertama barangkali menurut saya, setelah saya tadi lihat beberapa referensi para ulama menulis tentang persiapan bulan suci Ramadan, barangkali yang paling penting itu adalah niat. Yang paling penting adalah apa? Niat. Maksudnya apa Ustadz? Niat. Iya, di bulan ini menjelang datangnya Ramadan, kita harus sudah menghadirkan niat untuk bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Itu saya rasa penting sekali. Mungkin rekan-rekan melihat agak sederhana. Cuma niat saja. Iya, niat itu bagian yang paling dasar. Hadisnya hadis siapa itu? Amirul Mukminin ya, Umar ibnul Khattab. Rasulullah bersabda apa? Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Jangan sampai nanti kita masuk ke bulan suci Ramadan tapi kita tidak punya niat. Harus ada niatnya dari sekarang. Secara umum kita berniat apa? Ingin sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Nanti ada rinciannya, misalnya apa? Istiqomah melaksanakan salat malam, kan begitu ya. Salat malam itu kalau di Ramadan kita sebut biasanya apa? Tarawih. Lalu apa lagi? Berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur apa? Hatam kan? Alhamdulillah kalau bisa hatam. Lalu yang ketiga apa kira-kira? Niat kita. Apa lagi Pak? Puasa, baca Quran, salat malam. Apalagi ibadah di Ramadan? Hah? Tidak terdengar Pak? Zakat, sedekah. Sedekah betul. Dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Apa artinya itu? Rasul itu orang yang paling ajwad. Apa itu ajwad? Paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan akan bertambah kedermawanannya kalau datang bulan suci Ramadan. Wa kana ajwadu min rihil mursalah. Dan beliau itu lebih dermawan bahkan dibandingkan apa? Rih apa rih? Angin yang berhembus. Artinya apa? Kalau angin itu kan ketika dia datang, ya dia tidak melihat siapa yang dia lewati. Pasti dia akan datang dengan kesejukan,
Atau ketika angin itu datang meniup awan yang bergelombang-gelombang yang berisi air itu akan jatuh tanpa memilih di mana dia jatuh. Maka akan tumbuh-tumbuhan, tanah yang mati menjadi hidup lagi, hewan dan manusia mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Tapi Nabi lebih dermawan daripada apa? Rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Apalagi selain sedekah? Berdoa saya rasa harus diingatkan dari sekarang bahwa Ramadan itu adalah kesempatan berdoa. Kita kan banyak banget keperluan kita, banyak hajat, cita-cita dan keinginan. Itu Ramadan waktunya kita banyak meminta. Para ulama mengatakan Allah menurunkan ayat puasa di Al-Baqarah ayat berapa? 183, 184, 185 itu masih tentang puasa kan? 186 doa, 187 puasa lagi, betul ya? 183 ayat tentang kutiba alaikumus siyam. Ayat 184 tentang apa? Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala safarin. 185 tentang apa? Kewajiban puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. 186 tiba-tiba beralih membahas masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Puasa tiba-tiba diselipkan doa, ditutup lagi dengan puasa. Para ulama mengatakan itu isyarat bahwa berdoa adalah salah satu amalan paling penting saat berpuasa. Oleh karenanya hadisnya banyak ya. Apa kata Nabi tentang berdoa? Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Siapa saja? As-shaim hatta yuftir, wal imamul adil. Satu lagi apa? Wa da'watul mazlum. Yang pertama doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, orang pemimpin yang adil. Yang ketiga apa tadi? Doa orang yang terzalimi. Kalau saya bertanya ke bapak-bapak, para hadirin dan ibu-ibu, kapan momentum berdoa yang paling bagus kalau kita sedang puasa? 1, saat berbuka ya. Saat berbuka. Hadisnya riwayat Imam Al-Hakim. Rasulullah bersabda, lis-shaimi da'watun mustajabun indal iftar. Orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab indal iftar, menjelang dia berbuka. Oleh karenanya kalau kita lihat di TV itu ya, di siaran langsung dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kalau menjelang berbuka apa? Fokus mereka berdoa. Ya, fokus mereka berdoa. Yang kedua adalah waktu sahur, karena waktu sahur itu bisa kita katakan sebagai waktu mustajab, sepertiga malam terakhir. Dan yang ketiga adalah sepanjang hari selama dia sedang berpuasa. Karena Nabi berkata, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Imam Nawawi berkata, itu menunjukkan bahwa disunnahkan atas mereka berdoa sepanjang mereka masih dalam kondisi apa? Apa hikmahnya Pak? Kenapa doa orang yang berpuasa itu mustajab? Kira-kira apa hikmahnya? Ada yang tahu? Karena orang yang berpuasa itu dalam kondisi lemah, dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, ya. Maka itu semakin menunjukkan kelemahannya di hadapan Rabbnya, ya. Sama seperti orang yang terzalimi kan? Orang terzalimi kondisinya lemah, dia tidak punya kekuasaan apapun. Ketika dia berdoa, mustajab, doanya diijabah. Berarti sudah berapa tuh? Puasa, baca Quran, apa lagi? Sedekah, doa. Yang kelima apa kira-kira? Kalau kita puasa? Tobat. Tobat akan kita bahas nanti di poin nomor 3 insyaallah. Tobat penting, ya, tobat penting. Tapi bagusnya kalau menurut saya ketika saya baca penjelasan ulama, tobat itu sebelum Ramadan itu lebih bagus. Nanti alasannya akan kita jelaskan. Barangkali mencari Lailatul Qadar itu kita masukkan ke dalam agenda yang sudah kita niatkan dari sekarang. Ya, mencari Lailatul Qadar. Karena itu saya rasa puncak pahala ya di Lailatul Qadar ya.
Di bulan Ramadan nilai paling besar ibadah kapan? Lailatul Qadar. Oleh karenanya ada pembahasan di kitab-kitab para ulama mana yang lebih utama, Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada yang pernah dengar pembahasan itu? Itu ada pembahasan. Akhirnya Ibnul Qayyim berkata, pendapat yang paling kuat kalau siang hari lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah di siang harinya lebih utama. Tapi kalau malam harinya lebih utama apa? Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. Zulhijjah kan besar sekali Pak pahalanya. Betul tidak? Kalau Lailatul Qadar yang turun siapa? Malaikat ya. Tapi kalau dalam Zulhijjah itu Allah turun memperhatikan hambanya di hari Arafah. Kemudian Allah membangga-banggakan hambanya di hadapan siapa? Para malaikat. Artinya luar biasa. Ini enggak main-main. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi berkata apa? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah. Ya, tidak ada amal-amal yang pahalanya lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat berkata, walal jihad ya Rasulullah, kalau dibanding dengan jihad lebih besar mana pahalanya? Apa kata Nabi? Walal jihad. Jihad juga enggak akan bisa melampaui pahala yang didapatkan seseorang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali kalau dia berjihad dengan harta dan nyawanya, kemudian tidak ada yang apa? Tidak ada yang kembali. Itu satu-satunya kondisi di mana orang bisa mengalahkan keutamaan pahala apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang salah membuat perhitungan ya. Jadi mereka semangatnya di 10 hari pertama. Ya, padahal puncaknya nanti ada di akhir babak finalnya ya, berusaha mencari keutamaan Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah apa? Rekan-rekan sekalian, niat. Keutamaan niat, seandainya kita tidak sampai mendapatkannya, tidak sampai melakukannya, kalau niatnya sudah kuat, insya Allah pahalanya sudah dapat. Pahalanya sudah apa? Ada itu di Al-Quran. Surat apa? An-Nisa ya, ayat 100. An-Nisa ayat 100. Apa kata Allah? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Terus apa lagi? Summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Apa artinya itu? Wa man yakhruj wa may yakhruj, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah, dalam rangka hijrah menuju Allah, summa yudrikul maut, belum sampai ke tujuan, kematian datang menghampirinya, belum sampai, belum terlaksana itu yang namanya hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya sudah dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan anggap remeh yang namanya apa? Niat. Jangan anggap remeh yang namanya niat. Ada sebagian ulama menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu riwayat dari Abu Ya'la dan Ibnu Abi Hatim. Abu Ya'la dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan asbabun nuzul dari ayat ini. Kisahnya siapa? Seorang sahabat yang bernama Domroh Ibnu Jundub. Siapa? Domroh Ibnu Jundub. Apa yang terjadi? Satu ketika disebutkan Domroh berkata kepada keluarganya, ihmiluni fa akhrijuni min ardil musyrikin. Saya sudah tua, sakit-sakitan, nggak bisa saya ikut hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Tapi sekarang tidak bisa lagi saya tetap di kota Mekah.
Pokoknya saya harus hijrah berangkat menemui Nabi. Dalam kondisi fisiknya lemah, sakit-sakitan, sudah tua. Maka dia katakan kepada keluarganya, bawa saya, keluarkan saya dari tengah-tengah orang-orang musyrik. Famata fit tariq. Maka apa yang terjadi? Domroh meninggal di tengah perjalanan menuju kota Madinah. Qabla an yasila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia sempat sampai kepada Nabi, fanazalal wahyu, maka turunlah surat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di hari-hari yang makin dekat dengan Ramadan ini, niat itu adalah pondasi dalam melakukan satu amal. Yang kedua, di antara perkara yang tidak kalah pentingnya adalah membekali diri dengan ilmu syar'i. Saya rasa kalau ini sudah banyak dipelajari ya. Kita pelajari murojaah lagi ahkam as-siyam. Apa itu ahkam as-siyam? Hukum-hukum seputar puasa itu harus dipelajari lagi karena sudah 1 tahun ya. Apalagi jarang kita ulang-ulang, itu akan lupa. Ya, jangankan bapak saya saja yang biasa menyampaikan materi seperti ini, kalau sudah 1 tahun tidak kita baca lupa. Harus kita murojaah, ya, harus kita ketahui. Karena dalam Islam itu beramal itu dasarnya bukan kebiasaan, bukan tradisi, tapi dasarnya apa? Ikhlas dan ilmu. Ikhlas dan ittiba. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa dalil seperti orang yang berjalan tanpa membawa petunjuk, yaitu peta. Guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, man faraqad dalila dhallas sabila. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat di jalan. Dan tidak ada dalil yang lebih jelas kecuali apa-apa yang ada di dalam Quran dan apa yang ditinggalkan oleh siapa? Nabi SAW. Dan yang terakhir, tadi yang Bapak sebutkan, di bulan Sya'ban ini ada baiknya kita memperbanyak bertobat. Kenapa Pak? Karena dosa itu ternyata ada bekasnya. Bekasnya. Berupa apa bekasnya? Berupa titik hitam di hati kita. Jadi tiap kali kita melakukan dosa, ternyata itu enggak berlalu begitu saja. Ada titik-titik apa? Titik-titik hitam. Bahkan dalam riwayat dikatakan hati kita ini seperti pinjan. Seperti apa tuh namanya? Apa yang buat cuci piring itu, spon atau apa itu ya? Yang kalau diletakkan di air dia akan apa? Menyerap. Ya, akan menyerap. Ya, oleh karenanya Allah katakan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, ya, sesungguhnya dosa yang mereka lakukan itu akan berbekas di hati mereka berupa apa? Ron. Apa itu ron? Titik-titik hitam. Dan titik-titik hitam itu akan apa, Pak? Menutupi hati kita. Apa dampak yang paling nyata kalau orang rajin maksiat jadi malas ibadah? Nah, itu dia. Orang yang banyak maksiat pasti malas ibadah. Oleh karenanya ada riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tentunya pernah dengar ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang laki-laki berkata kepada beliau, dikatakan ya Aba Sa'id. Panggilan Hasan Al-Basri siapa? Abu Sa'id. Ya Abu Sa'id, badan saya sehat. Saya sudah niat pengen ibadah di malam hari, pengen tahajud, pengen witir, semuanya sudah disiapkan. Tapi kenapa saya susah sekali bangun di malam hari? Artinya kesiangan terus. Apa jawaban Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri? Jawaban beliau singkat tapi luar biasa. Apa kata beliau? Qayyadatka dhunubuka. Qayyadatka dhunubuka. Kamu terikat oleh dosa-dosamu, kamu tertawan oleh dosa-dosamu, kamu terpenjara oleh
dosa-dosamu. Jadi ternyata di antara dampak nyata dari maksiat yang dilakukan seorang hamba, dia jadi berat melaksanakan apa? Ibadah. Oleh karenanya barangkali nanti kita di Ramadan sehat, kuat, bisa beribadah, tapi tidak bisa beribadah. Gara-gara apa? Ya, terhalang oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita semua bertobat. Ya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah karena Dia Maha Pengampun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Berapa menit lagi nih sebelum Isya, Pak? 12. Berarti tinggal sudah. Jamnya benar yang di depan saya? Benar ya, lewat sedikit. Ada 1 menit lagi berarti ya. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada ya. Karena memang ini materi apa namanya? Materi yang klasik ya, yang tiap tahun kita ulang-ulang. Tapi nggak ada masalah ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ingatkanlah karena mengingatkan itu pasti selalu bermanfaat untuk siapa? Orang-orang yang beriman ya. Fadzakir inna dzikra tanfaul mu'minin. Sudah Isya. Baik. Tidak ada pertanyaan ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali ini yang bisa kita kaji di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, ya, kelapangan rizki, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya. Ini yang barangkali bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.